Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Sukma dengan NIM 22016189 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang administrasi layanan khusus dengan dosen pengampu Bapak Dr. Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Pertama kali kita harus mengetahui apa itu administrasi layanan khusus. Adapun yang dimaksud dengan administrasi layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancarkan pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas melaksanakan proses pembelajaran, tetapi memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, jenis-jenis kegiatan administrasi layanan khusus. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik. Artinya, membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Yang kedua ada laboratorium. Laboratorium secara sederhana ialah kegiatan untuk melaksanakan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Ketiga ada UKS. UKS ini merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada dasarnya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal, suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dan personil sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Yang keempat, kafe. Kafe ini merupakan layanan makanan atau minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkauan peserta didik. Tujuan layanan kafe secara umum adalah tersedianya wahana bagi peserta didik untuk memenuhi energinya pada saat kegiatan belajar mengajar. Sedangkan secara khusus agar peserta didik mudah mendapatkan makanan atau minuman yang terjamin kebersihan dan kesehatan serta memadai kandungan gizinya dan sesuai dengan daya jangkauan uang sakunya. Kelima, sarana ibadah. Sarana ibadah ini merupakan sebuah layanan rumah ibadah yang diberikan di sekolah agar layanan bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik dan pihak sekolah pada umumnya agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan rumah ibadah di sekolah sangat menunjang terhadap proses pembelajaran mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah di sekolah. 6. Asrama. Asrama merupakan suatu tempat penginapan yang ditunjukkan untuk suatu kelompok pada umumnya untuk peserta didik yang jauh dari tempat tinggalnya. 7. Koperasi. Koperasi adalah layanan koperasi para peserta didik.
untuk dapat berwirausaha. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dapat dikembangkan sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah menengah atas, dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personil sekolah. Koperasi peserta didik atau biasa disebut koperasi siswa adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya adalah peserta didik. Kedudukan guru di dalam koperasi siswa adalah sebagai pembimbing saja. 8. Transportasi. Transportasi sekolah merupakan sebuah layanan khusus yang dikelola oleh sekolah dan mempunyai fungsi sebagai media antar jemput siswa pada suatu sekolah, mulai dari siswa berada di rumah sampai datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing setelah melaksanakan kegiatan di sekolah. Fungsi utama layanan transportasi sekolah adalah meningkatkan pelayanan kepada pelajar. Yang ketiga, peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Adapun kesimpulan, administrasi layanan kursus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasi untuk mempermudah atau memperlancarkan pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangkaian penyampaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik di sini mencakup aspek jasmani maupun rohaninya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan saya tentang administrasi layanan khusus. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Saya pamit dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.